Oke, video ini dibuat khusus untuk mata kuliah Creative Arts and Visual Culture. Well, konsepnya 11-12 akan sama, kayak gimana sih biasanya aku sharing tentang hal-hal lucu di kehidupanku, terus keluh kesahku yang aku sampaikan ke teman-teman terdekatku di second account. Jadi biasanya aku kalau misalkan sharing hal-hal kayak gitu, aku selalu pakai filter ubur-ubur. So, untuk selanjutnya video ini akan dilanjutkan dengan filter ubur-ubur yang tidak terlihat mukaku. Nah, mukaku ini hanya sebagai bridgingan awal agar supaya terlihat aja gitu loh muka ini gitu. Welcome to konten ubur-ubur. Nah, kalau kayak gini kan kerasa ya kalian kayak ada di second accountku. Tolong persiapkan diri. Oke. 100% aku yakin kalian pasti pernah mengalami fase obses but not so obses di dalam hidup kalian. Well, sekali seumur hidup lah ya. Saat ini aku lagi obses sama salah 2 karakter di dalam sebuah anime. Biasanya itu kan kita kalau suka sama karakter itu paling-paling ya yang ganteng, terus yang gemes, terus gitu yang paling dominan, atau bahkan yang paling underrated di antara semua karakter yang ada di sebuah series ataupun anime ataupun drakor. Nah, kali ini aku lagi suka-suka sama 2 karakter, nggak cuma 1 loh mbak, 2. Yes, Zippy, bener sekali. Karakter dari Jujutsu Kaisen, Gojo Satoru dan Geto Suguru alias satu suku. I love dua-duanya. Harus berpasangan, nggak boleh cuman Gojo, nggak boleh cuman Geto, nggak boleh salah satu, harus satu suku, titik, nggak pakai koma. Well, sebenarnya fase suku couple ini aku mengalaminya nggak sendirian mbak gitu loh. Aku nggak sendiri untuk mengalami fase gila ini. Aku ditemenin sama salah satu temanku, Katlea Kamilia Darmawan NIM 009. Sumpah ya, kalau kamu nggak membahas soal ini, aku kecewa berat sih sama kamu. Sumpah aku kecewa berat sama kamu, nggak akan tak maafkan. Anyway, pokoknya setelah Jujutsu Kaisen Zero the movie itu keluar, kan itu mulai kayak kelihatan gitu ya gimana sih intensnya mereka berdua gitu kan sebagai musuh pada saat itu. Nah, kalau dibandingin sama series yang pertama itu kan nggak seberapa kelihatannya gimana friendshipnya, gimana bondingnya mereka berdua ini loh mbak. Terus mulailah aku menggali gitu loh, melihat spoilernya di manga lewat Twitter. Aku lihat nih gimana toh mereka ini keesokan harinya atau keesokan seasonnya itu. Lah kok ternyata pas keluar di season kedua mbak, visualnya itu loh sama voice overnya yang luar biasa menggelora. Ya Allah, kok kesukaan ini tidak bisa dihentikan dan tidak bisa dikendalikan. Kalau misalkan ditanya gitu ya mbak ya, kenapa kok bisa suka sama satu suku gitu, ya karena aja ini loh, lihatin visualnya sebegini oke-nya, jauh bahkan dari kata oke, alias 100% sudah sempurna gitu loh mbak ya. Ini mereka di season 1, terus ini mereka di the movie yang Zero itu, terus ini yang terbaru di season 2. Oke, kita mulai dari Gojo Satoru dulu ya. Masya Allah ya Rob, udah lahir dari keluarga kaya raya, terus anak tunggal, humornya super duper receh, ngeselin, terus pokoknya semuanya diborong mbak, sampai gede gagah dhuwurnya itu sudah diborong sama Gojo gitu ya. Red flagnya itu cuma 1, dia itu red flagnya itu asli cuma 1, dia nggak selamat mbak di akhir, dia malah jadi Kiko bagi 2 gitu loh. Sementara kalau si Geto Suguru, kenapa kok aku bisa suka? Ya Allah ya Rob, kok ada gitu ya karakter cowok yang sangat amat manis, cantik dan menggemaskan gitu loh kayak dia. Ya Allah, meskipun di dalam anime dan manganya seingatku itu nggak dijelaskan dengan latar belakang keluarganya si Geto Suguru ini, tapi tetap aja dia tuh masih imut, lucu dan menggemaskan, cakep, cantik. Apalagi
Ya pokoknya itu ya, si paling serius, si paling gloomy, si paling apalagi nggak mau mengkomunikasikan betapa struggle-nya dia ke temennya alias ke Gojo Satoru. Jadi kayak semuanya disimpan sama dia gitu. Red flag-nya tuh sama mbak, cuma satu, dia itu nggak punya otak, alias otaknya udah keisi sama kutukan gila. Nah, dengan bersatunya mereka berdua mbak, mereka berdua ini sudah berkolaborasi dan bersinergi ya, agar supaya mereka berdua menjadi yang paling kuat. Makanya aku suka gitu loh. Ditambah lagi tensionnya mereka berdua ketika mereka bersama itu loh mbak, ya Allah, kayak kerasa banget bestinya. Kayak gak pernah bertengkar aja gitu loh. Kalau ditanya gimana sih biasanya aku itu menyalurkan kesukaanku yang tidak tertolong lagi ini gitu, ya salah satu caranya adalah aku sharing ke temanku tadi, namanya Katlia Camelia Darmawan NIM 009, yang kalau nggak salah nggak membahas soal ini ya. Jadi ini bisa dilihat aja TikToknya kita yang apa sih yang sering kita share gitu ya satu sama lain gitu. Kalau boleh ini salah satunya. Terus ternyata kita tuh gak cuma nge-like dan nge-share video editan jamet kayak gitu tadi, kita juga pernah beli keychain yang super duper lucu sekali loh mbak, imut, lucu dan menggemaskan. Pokoknya ini sebenarnya akibat impulsif aja sih. Misal hari ini check out gitu ya, yang 30.000 tapi kembali 3.000. Terus habis gitu 2 hari kemudian kita check out lagi yang harganya 25 ribuan. Dan of course kita belinya itu yang langsung 2 gitu loh, kayak couple gitu. Bukan couple sih, ya udah emang sepaket gitu lah ya, pair gitu. Harus satu suku pokoknya, nggak boleh cuma satu karena nanti iri gitu satunya ya. Nah biasanya aku tuh kebagian yang Satoru, sementara Meng itu milih yang Suguru. Sama-sama lucu, imut dan mengemaskan sih, cuman bedanya hitam sama putih aja. Kayak gini contohnya. Nah lucu kan, imut kan, menggemaskan toh. Nah ini yang harga 30.000 tapi kembali 3.000. Terus yang satunya ini itu yang kita check out yang kedua kalinya, harganya 25.000. Jadi gak usah ditotal ya, nanti kalau ditotal kita bisa menyesal ya. Sebenarnya itu mbak, kalau di anime-anime lain ada tahu tipe-tipe bestie yang kayak mereka, cuman selalu aja kalau misalkan aku lihat itu tuh feel-nya itu kerasa beda gitu loh. Kayak misalnya di Chainsaw Man itu kan ada Denji sama Aki yang hampir mirip lah, kayak satu suku. Sebenarnya ya udah emang mereka aja gitu loh karakternya, yang friendshipnya sebegitu lekatnya gitu ya. Cuman itu emang tensionnya satu suku itu beda gitu loh sama yang lain. Gak tahu kenapa, apakah di mataku aja atau di mata penikmat anime alias yang lebih spesifik ini Jujutsu Kaisen itu seperti itu atau gimana, aku pun gak tahu gitu ya mbak ya. Bahkan di animenya aja itu ada gitu loh, siapa tuh namanya, Yuji Itadori sama Itadori Yuji ya, sama Megumi-chan itu kan juga ada. Tapi tuh emang beda aja gitu loh, gak tahu kenapa ya, gak tahu ya. Mungkin karena si satu suku ini tuh lebih OP, overpower, dan apa ya, kekuatannya itu sudah di ambang batas kematian gitu loh. Jadi kayak lebih istimewa kalau awal-awalnya hadir gitu ya. Tapi takdirnya mereka berdua sama-sama tidak diistimewakan oleh yang nulis manga, alias dua-duanya mati. Udah cukup membahas satu sukunya. Sebenarnya harapanku untuk kesukaanku ini sangat amat simple, karena kesukaanku ini sudah tidak bisa terkontrolkan ya mbak. Nomor satu banget, semoga tidak impulsif lagi kayak beli-beli merchandise gitu, keychain, terus habis gitu tote bag dan sebagainya. Karena waktu itu aku hampir nyomot kolaborasi tote bag dan juga apa sih, pensil case yang ada di sushi.
Tom Sushi kalau nggak salah ya, itu hampir tak comot, hampir aja. Nah kalau misalkan tak comot, beneran tak comot dan aku berperilaku sekali lagi impulsif gitu ya, impulsif buying gitu, berarti kan nggak baik gitu loh untuk finansialku ke depannya. Yang nomor 2 yang pastinya karena mereka sudah sama-sama mati, berarti harapanku cuma satu, untuk mereka berdua ya, bukan untuk diriku sendiri gitu. Semoga mereka itu bahagia di akhirat sana. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan bacotan gila ini. Bye bye, sampai jumpa di konten ubur-ubur selanjutnya. Oke, konten ubur-uburnya sudah selesai dan sekarang tolong kasih aku opini kalian terhadap kesukaanku ini. Apakah ini layak untuk diperjuangkan hingga akhir, hingga animenya selesai, hingga manganya sampai selesai, atau cukup sekian dan terima kasih saja seperti video ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih Mas Angga sudah membuat tugas ini, karena akhirnya fandomku dan juga kesukaanku ini bisa tersalurkan dengan baik gitu ya. Terima kasih.